saya Luhdi Ulansari, NIM 2019-14-30-20 dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menampilkan video opini saya yang berjudul tentang oknum polisi pungli turis 1 juta rupiah di Bali. Judul ini saya ambil dari materi kelima, yaitu tentang integritas dan kejujuran di tengah korupsi yang merajalela. Saya memilih judul materi ini karena sangat penting untuk dibahas di anak SD, karena agar mereka mampu bersikap jujur dan tidak curang di dalam mereka bekerja nanti. Ayo langsung saja simak videonya. Video yang menunjukkan oknum polisi meminta uang 1 juta rupiah saat menilang warga negara asing di Jembrana, Bali viral di media sosial. Oknum polisi yang melakukan pungli kemudian dimutasi. Slogan polisi yang melindungi dan mengayomi masyarakat kayaknya agak bergeser nih gara-gara ulah 2 oknum yang memalak turis Jepang lantaran gak hidupin lampu motornya. Niatnya sih bener mau bantu, tapi jangan pakai embel-embel minta duit 1 juta juga kali, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bapak polisi ini gak sadar kalau aksi punglinya direkam oleh korban yang melanggar dan diunggah di media sosial. Naasnya, tuh video viral bin heboh. Walhasil buntut beredarnya video viral oknum polisi pungli turis Jepang ini berujung pada pemeriksaan di Propam Polres Jembrana. Semoga bertobat ya Pak. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Baiklah, tadi kita sudah menyimak video berita dari oknum polisi yang pungli turis 1 juta rupiah di Bali. Tentu saja hal itu sangat dilarang di negara kita karena pungli atau pungutan liar sangat berbahaya dan itu merupakan korupsi. Jadi hal ini perlu dibahas karena agar anak-anak generasi muda khususnya anak SD mampu bersikap jujur serta mereka mampu mengembangkan kemampuannya dengan adil, dan itu sungguh sangat disayangkan karena oknum polisi yang merupakan abdi negara dan seharusnya melindungi kita sebagai warga negaranya. Jadi pungli itu sangat dilarang di negara kita dan itu juga akan merugikan masyarakat Indonesia dan juga negara. Tentu saja sungguh sangat disayangkan oknum polisi yang pungli atau memungut liar turis 1 juta rupiah karena hal itu merupakan korupsi dan itu sangat dilarang di negara kita. Agar generasi muda terhindar dari korupsi yaitu berupa pungli atau penggelapan uang, perlu adanya solusi, yaitu 1. Sang anak atau generasi muda khususnya anak SD harus taat terhadap agamanya. Karena dengan taat terhadap agama, maka mereka akan menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya dengan baik. Ketika ajaran agama sudah dilaksanakan dengan baik, maka mereka akan mampu bersikap jujur, sopan, serta tidak melakukan kecurangan. Maka dari itu, hal-hal kecurangan seperti mencuri ataupun seperti korupsi, pungli atau yang lain sebagainya bisa dihindari sehingga nantinya negara Indonesia ini bisa bersih dari korupsi. Lalu yang kedua, perlu adanya mata pelajaran anti korupsi di anak usia dini khususnya anak SD. Karena dengan pendidikan ini mereka mampu mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang oleh negara. Maka dengan itu mereka mampu menjauh-jauhi hal-hal yang bersifat negatif dan merugikan negara. Materi yang diberikan kepada anak SD tidak perlu susah ataupun terlalu mendalam. Cukup mereka mengerti apa artinya anti korupsi, pengertian dan contoh-contoh perbuatan yang dilarang. Maka dengan itu mereka tidak akan kesulitan dalam mempelajarinya. Sehingga pada mata pelajaran ini diharapkan anak SD mampu mengetahui hal-hal yang negatif dan dilarang oleh negara sehingga mereka mampu bersikap sesuai dengan norma hukum yang ada di negara Indonesia ini. Dan ketika mereka dihadapkan dengan dunia kerja, mereka mampu bersikap jujur dan juga mampu mengayomi masyarakatnya dengan baik. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu perlu adanya nasihat dan bimbingan dari orang tuanya. Karena bersikap jujur dan tidak merugikan orang lain itu perlu dibimbing atau dilatih sejak mereka kecil. Dan ketika mereka besar, mereka akan mengetahui dan mampu untuk mengerti hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang harus dijauhi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu perlu adanya motivasi atau keinginan dari diri seorang anak tersebut. Ketika mereka sudah memiliki keinginan untuk
untuk selalu bersikap jujur dan tidak merugikan orang lain, maka mereka akan terhindar dari hal-hal negatif seperti itu. Dan ketika mereka bekerja nanti, maka mereka akan mampu bersikap jujur serta jauh dari hal-hal negatif seperti korupsi, baik itu pungli atau penggelapan uang. Jadi ketika mereka sudah termotivasi, maka mereka akan mampu untuk bersikap mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga ketika keempat unsur ini sudah dilaksanakan dengan baik, maka saya yakin negara Indonesia akan menjadi bersih dari korupsi. Sehingga semua kalangan anak-anak wajib untuk menerapkan 4 hal ini. Baiklah, itu saja video opini yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu korupsi harus segera dihentikan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Karena dengan korupsi maka kita akan mengalami banyak sekali kerugian, dan juga oknum-oknum yang melaksanakan korupsi juga akan mendapat dosa dari Tuhan. Maka dari itu perlu adanya kesadaran diri dari setiap orang, khususnya generasi muda pada anak usia dini, agar mereka mampu membiasakan diri untuk selalu berbuat jujur dan tidak merugikan orang lain. Dan ketika mereka besar nanti diharapkan mereka mampu merubah negara Indonesia ini dari yang awalnya negara yang marak terhadap korupsi menjadi negara yang bersih terhadap korupsi. Itu saja video yang bisa saya buat. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf pada Tuhan, saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.